Shalom saudara-saudaraku, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita dan memuliakan Dia. Mari kita menyanyi bersama-sama Kitab Suci Hartaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari ini. Kami terus diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya dan melayani. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan yang menuntun kami untuk terus bertindak benar seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian dalam persekutuan ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon ampun atas segala kesalahan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah." Saudaraku, tema ibadah kita pentingnya mengerti kitab suci. Saudara-saudaraku, terkadang ada momen penting, terutama saat kita ingin membuktikan sesuatu, kita berkata, nanti kalau sudah lihat baru percaya. Seolah-olah mata adalah alat utama untuk menilai sebuah kebenaran. Seolah-olah mata adalah alat utama untuk membuat orang lain bisa mengerti dan percaya. Tapi benarkah melihat selalu menghasilkan pengertian dan rasa percaya? Kita lihat dalam kisah Yohanes 20. Ada dua murid Yesus, yaitu Petrus dan murid yang dikasihi, berlari ke kubur. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, batu terguling, kain kafan tergeletak. Bukti kebangkitan ada di depan mata. Namun Alkitab menuliskan dengan jujur, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Artinya, melihat tidak selalu berarti mengerti. Mereka melihat tanda, tapi belum memahami rencana. Mereka menyaksikan fakta kebangkitan, tapi tidak menangkap makna rohaninya. Dan itulah yang sering terjadi dalam hidup ini kepada banyak orang percaya. Kita ikut ibadah, kita membaca Alkitab, kita bahkan menyaksikan banyak mujizat dan jawaban atas doa kita. Tetapi tanpa pengertian yang lahir dari kitab suci, kita bisa tetap hidup dalam kebingungan dan kekosongan. Sehingga kita melihat Alkitab mencatat, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kalimat ini tampaknya sederhana tapi menyimpan kedalaman makna. Mereka telah melihat tanda tapi tidak berubah. Mereka berada di hari dan tempat paling bersejarah, tapi mereka tetap pulang. Bukan pulang dengan pengharapan, bukan pulang dengan sukacita, tapi pulang dalam ketidakmengertian. Saudaraku, sadarkah kita bisa jadi juga seperti ini? Sering mungkin kita alami, yaitu kita yang disebut orang Kristen, setiap hari dekat dengan peristiwa rohani karena keaktifan kita beribadah. tapi masih jauh dari pemahaman rohani. Dengan kata lain, betapa menyedihkan kita bisa ada di gereja setiap minggu, beribadah setiap hari, tapi tidak mengalami perubahan, karena kita belum sungguh-sungguh mengerti kitab suci yang berisi firman Tuhan itu sendiri.
Jadi dapat dikatakan adanya aktivitas rohani, tapi tidak mengalami yang namanya transformasi rohani. Mungkin kita bertanya, mengapa pentingnya mengerti kitab suci? Yang pertama, karena dari kitab suci, Tuhan ingin menyatakan siapa Dia, apa kehendaknya, dan bagaimana Dia menginginkan kita hidup. Yang kedua, karena kitab suci adalah jendela untuk memahami hati Allah. Yang ketiga, karena iman sejati tidak lahir dari hanya melihat, tapi dari pengertian akan firman. Yang keempat, karena tanpa mengerti kitab suci, kita akan mudah salah tafsir atas hidup, salah tafsir atas penderitaan, berkat, bahkan panggilan Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dimengerti. Karena pengertian akan firman akan membentuk cara pandang kita terhadap penderitaan, cara kita menjalani kehidupan, dan cara kita mengerti kasih dan rencana Allah dalam Kristus yang menyelamatkan. Saudaraku, kita harus ingat bahwa yang pertama, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, direnungkan, tapi lebih daripada itu harus dimengerti dan diwujudkan dalam setiap perkataan juga tindakan hidup sehari-hari. Yang kedua, iman yang kuat dibangun bukan di atas sensasi rohani, tapi pengertian akan kebenaran firman. Karena hanya firman yang membuka mata iman kita dari kebingungan menjadi sebuah keyakinan. Saudaraku, tanpa pengertian yang didasarkan dengan iman, maka kitab suci yang berisi firman Tuhan hanya akan jadi bahan bacaan. Tapi ketika kita mengerti dan percaya dengan sungguh, maka firman Tuhan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk memahami setiap keinginan dan kehendak Tuhan yang tertuang melalui kitab suci ini. Ajar kami untuk melakukan apapun berdasarkan perintah, sabda, dan berdasarkan kehendak Tuhan. Jemaat-Mu yang boleh bersama-sama beribadah saat ini, dimanapun berada, kami percaya ada dalam lindungan kasih-Mu Bapa. Mereka sehat, kuat dalam pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan, dan biarlah firman inilah yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi penghibur, yang akan memotivasi, yang akan membuat kami selalu bertindak dengan benar dan berucap dengan benar. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami aminkan segenap permohonan kami dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.